Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Iqbal Samuel Hamdi, NIM D60080089 dari Prodi Teknik Industri. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait lembar proyek warga negara yang sebelumnya kita sudah kita bahas di perkuliahan Pancasila atau kuliah Pancasila. Nah, saat ini saya akan menjelaskan terkait bekerja yang ketiga, yaitu tentang langkah-langkah pembuatan produk. Baik, saya akan share screen. Baik, yang pertama yang kita bahas untuk kali ini yaitu langkah-langkah penyelesaian lomba kerja proyek warga negara. Nah, di sini kita sebut LKPWN yang ketiga atau LKPWN 3. Baik, yang pertama sebelum kita lanjut ke langkah-langkah pembuatan produk, pastinya kita harus tahu apa sih permasalahan yang terjadi, sehingga kita membahas atau mengambil topik permasalahan ini. Baik, identifikasi masalah atau ya permasalahan yang mendasari permasalahan yang dibahas pada proyek warga negara ini adalah mengenai pengangguran yang semakin banyak, terutama di jenjang SMK dan sederajat. Tapi untuk khusus pada pembahasan kali ini yaitu lebih memfokuskan permasalahan lulusan dari SMK atau sekolah menengah kejuruan. Baik, yang selanjutnya yaitu permasalahan dan penyebab dari permasalahan itu sendiri. Yang pertama ini adalah permasalahan yang terjadi, tebak ukurnya, yaitu pengangguran yang dari lulusan sekolah menengah kejuruan yang semakin bertambah, itu permasalahannya. Yang untuk poin-poin selanjutnya yaitu penyebab dari permasalahan itu sendiri. Yang pertama, tidak terjadinya supply and demand antara perusahaan dan SMK. Di sini kita ambil kata supply and demand terlebih dahulu. Supply sendiri mungkin kita bisa ibaratkan seperti lulusan SMK itu sendiri, lulusan dari sekolah menengah kejuruan itu sendiri. Dan demand atau permintaan itu adalah apa namanya ya, permintaan dari atau kuota yang dibutuhkan oleh perusahaan atau mungkin pabrik manufaktur untuk menyerap lulusan dari SMK itu sendiri. Nah, supply and demand yang terjadi di saat ini yaitu supply-nya terlalu besar dibandingkan demand dari perusahaan. Kita bisa bayangkan supply mungkin atau lulusan dari SMP itu 1.000 orang atau 1.000 lulusan, tapi demand-nya itu hanya mungkin 500 atau 600 orang. Itu kan tidak sebanding dengan supply-nya. Maka dari itu akibatnya itu tidak semua lulusan dari SMK itu terjangkau oleh perusahaan yang seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah konsep link and match sudah tenggelam antara SMK dan perusahaan. Sebelumnya konsep link and match sendiri itu apa sih? Yang saya tahu dari beberapa referensi, link and match merupakan salah satu kebijakan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang pernah ada dan dikembangkan untuk meningkatkan relevansi sekolah menengah kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja, dunia usaha, dan dunia industri khususnya. Ya. Nah, dan kenyataannya saat ini masih banyak yang apa namanya tidak
tidak terkonsep dengan matang, menjadikan tenggelam lah. Nah, yang terakhir adalah guru kurang berpengalaman di industri. Kita tahu sekolah SMK, sekolah kejuruan itu membentuk siswanya itu untuk siap kerja, siap di lingkungan industri terutama. Nah, tapi kenyataannya guru-guru yang ada di SMP-SMP Indonesia itu masih mempunyai pengalaman di dunia industri, terutama itu yang masih sangat kurang. Ya, itu menyebabkan pengalaman-pengalaman yang seharusnya ada pada orang guru yang nantinya akan memberikan pembelajaran kepada siswa itu tidak tersampaikan dengan matang. Guru itu hanya tahu hanya mungkin dari teori-teori buku tanpa adanya pengalaman secara langsung. Seperti itu penyebab-penyebab dari permasalahan ini. Nah, di sini saya juga mewawancari beberapa narasumber yang setidaknya bisa memberikan informasi terkait permasalahan ini. Yang pertama yaitu dari guru SMK. Nah, wawancara ini dilakukan dengan sumber yaitu salah satu guru SMK yang kebetulan berada di lingkungan saya. Yang dulunya saya juga lulusan dari SMK itu. Di wawancara ini didapatkan kesimpulan memang benar. Sekitar 30-50% lulusan dari SMK beliau belum bisa melanjutkan ke dunia kerja. Hal ini ada banyak faktor yang mempengaruhi, mulai dari faktor personal lulusan maupun memang dari faktor eksternal, yaitu dari sekolahan maupun dari perusahaan yang akan menerima atau menyerap tenaga kerja dari SMK. Nah, dari penuturan beliau dari sisi sekolah juga sudah mengupayakan pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan industri atau dunia industri. Baik, yang selanjutnya yang ini saya mau mencari teman saya sendiri itu lulusan SMK. Wawancara ini dilakukan dengan sumber yaitu salah satu lulusan dari salah satu sekolah kejuruan yang ada di Salatiga. Dari wawancara ini dapat ditarik kesimpulan bahwa beliau merupakan lulusan SMK tahun 2018 yang berarti sekitar dua tahun lebih belum bisa atau belum mendapatkan pekerjaan yang beliau inginkan. Dari penuturan beliau, faktor terbesar dari permasalahan itu adalah seleksi yang dilakukan oleh perusahaan itu terlalu ketat, yang tidak sebanding dengan urusan atau pembelajaran di SMK maupun sederajat. Dan dari beliau katakan mungkin hanya 5-10% dari pendaftar pekerjaan yang akan diterima. Hal ini membuktikan bahwa kemungkinan diterimanya pun sangat sedikit, yaitu 5-10% itu sangat kecil. Nah, di sini saya juga mencari referensi sumber referensi yang menjadi dasar lah permasalahan yang terjadi terutama lulusan sekolah menengah kejuruan. Nah, beberapa referensi ini saya ambil dari beberapa media, yang pertama artikel atau jurnal, yang kedua adalah media online, yang terakhir adalah peraturan perundangan yang diterbitkan oleh pemerintah secara langsung. Baik. Ya, saya akan sedikit memberi contoh. Nah, ini ada beberapa contoh artikel maupun jurnal, yaitu analisis potensi dan kendala teacherpreneur di SMK yang ditulis oleh Endang Mulyatiningsih. Yang kedua yaitu pengembangan standar pelaksanaan praktik kerja industri atau praktik siswa level program keahlian teknik informasi di wilayah Surakarta. Ini saya ambil dikarenakan ada sedikit beberapa permasalahan yang diangkat kepada jurnal ini atau artikel ini. Selanjutnya yaitu ini analisa pengangguran di Indonesia. Di sini yang ditulis oleh Rizka Pranita.
Di sini juga dituliskan beberapa indikator-indikator atau faktor-faktor penyebab pengangguran yang terjadi di Indonesia. Dan juga pengangguran di lingkup lulusan SMK itu sendiri, SMK maupun sederajat. Nah, yang selanjutnya yaitu saya ambil dari media online atau berita online, yaitu dari Detik News, yaitu SMK antara mimpi dan kenyataan, yang ditulis oleh Hasanuddin Abdurrahman. Selanjutnya yaitu dari tribunnews.com. Ini yang jumlah pengangguran Indonesia didominasi dari lulusan berpendidikan tinggi. Yang mungkin kita tahu SMK itu juga salah satu pendidikan yang sudah masuk ke angka tinggi, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu dari CNBC Indonesia, berjudul miris, tingkat pengangguran terbuka lulusan SMK paling tinggi. Nah, ini juga menjadi dasar kenapa saya mengambil topik ini dari CNBC Indonesia. Nah, yang terakhir adalah penyumbang pengangguran tertinggi, jumlah SMK kok ditambah, dari CNBC Indonesia yang ditulis oleh Efram Siregar. Itu seperti itu sumber-sumber atau referensi-referensi yang saya dapatkan pada saat pembuatan atau pencarian topik untuk tugas warga negara ini. Baik, lanjut untuk relevansi topik. Yang pertama dari bidang studi, ya ini saya yaitu bidang studi teknik industri. Nah, kita tahu yang saya katakan tadi, yang sudah saya jelaskan, SMK itu dibentuk untuk siap di dunia industri. Nah, di teknik industri saya pun juga mempelajari itu tentang dunia industri seperti apa, yang ini seperti ini. Sekolah SMK itu sudah dipelajari tapi masih sangat minim. Itulah yang seharusnya dipersiapkan oleh siswa-siswa itu sebelum menjejaki ke dunia kerja, dunia industri. Nah, yang selanjutnya yaitu mata kuliah Pancasila, terkoneksi dengan mata kuliah Pancasila. Apakah ada hubungannya dengan mata pelajaran atau hal yang diajarkan di mata kuliah Pancasila? Pasti ada beberapa faktor. Yang pertama tentang sosial yang kita tahu pendidikan itu sangat berpengaruh lah untuk masa depan kita itu semua. Tapi SMK juga pastinya itu mempunyai hak atau hak yang seharusnya mereka itu dididik atau dibina untuk siap kerja. Tapi kenyataannya malah masih banyak lulusan-lulusan dari SMK itu masih belum bisa lanjut ke dunia kerja yang mereka inginkan. Jadi selain dari sisi sosial juga dari sisi ekonomi. Nah, jadi pengangguran ini juga akan berpengaruh dengan ekonomi mereka, yang terutama dari lulusan SMK itu sendiri. Mungkin seperti itu tentang relevansi topik antara dua bidang ini. Baik, produk yang saya pilih untuk menyelesaikan atau membantu proyek warga negara ini adalah pembuatan akun media sosial yang dikhususkan untuk memberi informasi terkait lowongan pekerjaan khusus untuk lulusan SMK maupun yang bisa dimasuki oleh lulusan SMK itu sendiri. Nah, di sini pasti pada saat pembuatan produk memiliki langkah-langkahnya. Pada saat pembuatan, yang pertama mencari referensi. Saya mencari referensi akun sosial media yang sudah ada, yang mungkin hampir sama dengan produk yang akan saya buat tetapi kebanyakan yang saya tahu itu hanya memberi informasi sedikit, masih sedikit ya. Akun-akun itu hanya memberi informasi, ya ini ada lowongan pekerjaan, yang selanjutnya itu diserahkan langsung kepada
pembaca atau penggunanya. Yang selanjutnya adalah informasi terkait sosial media yang digunakan anak muda. Di sini saya juga melihat lah, paling nggak saya sendiri itu juga merasakan apa sih sosial media yang biasa digunakan oleh anak-anak muda yang khususnya dari lulusan SMK yang saat ini juga masih kaum muda. Di sini saya melihat di beberapa referensi juga Instagram dan Facebook merupakan salah dua sosial media yang masih sangat relatif masih banyak yang digunakan oleh anak muda. Seperti itu. Nah, yang ketiga adalah pembuatan akun sosial media. Nah, ya, di sini saya membuat sosial media yang digunakan yaitu Instagram dan Facebook. Selanjutnya adalah sosialisasi dan promosi yang digunakan. Hal ini digunakan untuk ya memberi informasi kepada masyarakat atau mungkin lulusan SMK. Ini loh ada akun sosial media Instagram dan Facebook yang intinya untuk membantu mereka mencari pekerjaan, memberi informasi terkait lowongan pekerjaan. Nah, kalau kita tidak melakukan sosialisasi dan promosi, artinya akun ini tidak akan berjalan dengan lancar atau hanya stuck seperti itu aja. Nah, yang terakhir adalah mencari informasi terkait lowongan pekerjaan. Di sini mencari informasi terkait lowongan pekerjaan bisa kita lihat di akun-akun lain, atau kita bisa langsung menanyakan di perusahaan-perusahaan atau pabrik secara langsung, menanyakan apakah ada lowongan pekerjaan atau tidak. Kalau ada, langsung kita share atau kita posting di akun media sosial itu sendiri yang nantinya bisa memberikan informasi kepada orang-orang terkait lowongan pekerjaan itu. Ya, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan terkait langkah-langkah pembuatan produk yang nantinya saya akan jelaskan lebih lanjutnya terkait produk yang saya buat di LKBWN yang keempat. Seperti itu, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira pura-pura.